Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Puji dan syukur hari ini, pagi ini kita masih dapat berkumpul di sekolah kita tercinta dalam rangka untuk mendengar paparan dari Bapak Kepala Sekolah dengan tema memandu perencanaan pembelajaran di SD Negeri 164522 Kecamatan Rambutan. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih buat guru kami Ibu Triliun yang sudah membuka acara kita dan boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau memaparkan bagaimana cara memandu perencanaan pembelajaran para SD Negeri 164522 di sekolah kita ini. Oke, kita mulai kepada Bapak Ibu supaya tolong diperhatikan, ada yang mau ditanya juga nanti boleh. Kalau sudah paham, ya kan, boleh kita next. Oke, lanjut. Oke, nah ini di sini dia indikator keberhasilan. Tingkat upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, di sini dikatakan pada sekolah berbasis data berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini kita pautkan kepada anggaran sekolah. Ini berhubungan dengan rapor pendidikan. Mudah-mudahan ke depan di tahun 2025 ini rapor pendidikan kita agar lebih baik. Jadi rapor pendidikan kita di tahun 2024 yang lalu naik signifikan. Cuman memang masih ada yang warna orange, lainnya warna hijau. Nah, yang sebelumnya ada warna merah. Jadi tahun 2024 rapor pendidikan kita tidak ada warna merah. Nah, tinggal satu lagi yang warna kuning. Jadi mari kita sama-sama itu semua bisa berhasil bukan karena kepala sekolahnya, tapi karena guru-gurunya, teamworknya. Jadi itu yang mau kita sampaikan supaya ada nanti benang merahnya bagaimana cara meningkatkan rapor pendidikan kita. Oke, next. Target perilaku. Kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah menggunakan hasil analisa data sebagai dasar pengambilan keputusan terkait rencana pembelajaran. Kepala sekolah memandu penetapan kriteria dan mekanisme monitoring pelaksanaan pembelajaran sepanjang semester. Berarti kita ada 2 semester. Nah, di sini ini salah satunya. Bukan hanya sebagai tugas di PMM saja. Nah, kita tak perlu juga rapat-rapat terlalu banyak. Kita diskusinya tapi berkualitas. Jadi saya berharap saya sebagai kepala sekolah di sini berharap kepada ibu-ibu apa yang sudah saya sampaikan ya dicernalah baik-baik dan dilaksanakan. Kenapa kita seorang guru, nurani seorang guru, ya kan kita tampilkan supaya apa? Supaya kita menjadi contoh buat anak-anak kita dan juga di lingkungan pendidikan. Oke. Nah, di sini yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisa data. Nah, termasuk analisa data ini adalah bagaimana capaian sekolah ini. Inilah yang menjadi acuan kita. Oh, di rapor pendidikan kita ini kurang. Nah, itulah yang akan kita tingkatkan. Bukan berarti dengan capaian yang lain itu kita tak meningkatkan, kita semakin meningkatkan lagi. Ya, jangan jadi sampai turun. Gitu. Oke, lanjut. Nah, perilaku yang dianjurkan memperhatikan konteks di mana data dikumpulkan dan dianalisis, mengkomunikasikan temuan data secara jelas kepada semua kepentingan. Nah, mengevaluasi keputusan yang dibuat dan bersedia menyesuaikan rencana berdasarkan data baru. Nah, di sini adalah intinya kita koordinasi. Koordinasi bukan hanya keputusan atau keputusan sepihak kepala sekolah, dan memang harus ada juga masukan-masukan dari guru bagaimana
aja, cakap-cakap. Oh begini katanya. Nah ini yang nggak boleh. Kita seorang guru nggak boleh berkata di luar, baik pun di luar. Itu kita nggak boleh. Katanya. Nah ini yang membuat ricuh. Jadi kita harus punya data. Nah berdasarkan ini seperti itu. Nah sama-sama kita kalau kita membuat laporan atau kalau dulu dikatakan PTK, apa namanya, penelitian tindakan kelas. Kalau kita dulu, kalau zaman saya dulu sarjana mau mengambil data itu dalam penulisan skripsi saya tidak harus punya data, tidak boleh katanya. Nah datanya juga harus jelas. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian tidak berbagi atau menjelaskan data yang tidak valid. Nah itu sudah berkaitan data yang tidak valid. Jadi memang harus betul-betul kita punya data. Nah, termasuk di dalam sekolah kita data kita apa? Nah, rapat pendidikan. Itu data yang sekarang yang dipakai untuk menilai bagaimana tingkat kualitas sekolah tersebut. Kemudian menolak untuk merevisi keputusan. Nah, kita nggak boleh menolak. Bagaimana kita bisa merevisi itu? Kita koordinasi, kerjasama, menuangkan buah pikiran kita untuk memajukan pendidikan itu, pembelajaran tersebut. Nah, supaya apa? Ya, angka-angka tadi, data tadi itu bisa naik. Kalaupun nggak bisa naik, minimal tetap, jangan turun kan gitu kan. Nah yang menjadi pertanyaan, kalau naik terus Pak, ya 100 lah nanti semua kan gitu kan, bagus, baik, sampai. Nah, tapi itu kan namanya rencana, harapan. Itu yang perlu kita capai. Oke, next. Praktik kinerja kepala sekolah dalam memandu pelaksanaan pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, di sini peran kepala sekolah. Contoh, guru kelas 1 membuat metode atau praktik kinerjanya, bagaimana cara melakukan pembelajaran di dalam kelas itu untuk lebih baik, ya kan? Nah, boleh didiskusikan dengan teman sejawat, dengan guru. Nah, contoh yang lebih baik itu sebenarnya diskusi sesama teman sejawat. Nah, kepala sekolah lah yang memfasilitasi itu. Contoh kan guru yang muda, ya kan? Guru yang muda boleh bertanya ke guru yang tua. Pengalaman dia itu harus berbagi. Sekecil apapun itu akan menjadi referensi kita bagaimana cara meningkatkan kinerja kita dalam proses pembelajaran. Nah, begitu juga teman sesama yang muda harus memunculkan ide-ide baru masing-masing. Nah, mana yang lebih baik nanti berdasarkan rapat dewan guru kita memaksimalkan mana yang mau kita kerjakan. Kemudian yang tua juga bertanya kepada yang muda atau berkoordinasi dengan yang muda, mana yang untuk zaman sekarang dengan kurikulum sekarang ini mana yang lebih pantas untuk dikerjakan. Tapi semuanya itu harus tetap dia koordinasi dan saling menghargai pendapat teman-temannya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas? Saya rasa sudah dikerjakan gitu ya, sudah kita kerjakan itu. Nah, karena di sekolah kita ini kan sudah saling membantu, baik yang tua yang kurang di pemahaman tentang IT, juga yang muda membantu. Begitu juga ada hal-hal yang tidak dipahami oleh guru yang muda, guru yang tua bisa memandu juga. Oke, next. Aspek yang mencakup praktik kinerja. Nah, perencanaan dan pengembangan kurikulum. Tetap segala sesuatunya harus ada perencanaan. Dalam hidup ini pun harus ada perencanaan ke depan. Dalam membangun sebuah konsep juga harus punya rencana. Dalam membangun rumah juga kita harus punya rencana. Nah, dalam membangun komunikasi yang baik juga harus mempunyai rencana. Apa yang mau dikomunikasikan? Apalagi tentang pembelajaran
supervisi dan evaluasi. Nah, supervisi sudah kita lakukan, evaluasi sudah pasti. Evaluasi adalah perbaikan atau koordinasi mana yang kurang. Nah, kadang-kadang di evaluasi ini yang sering terbentur. Terbenturnya bagaimana? Ada yang merasa tidak puas dengan hasil evaluasi. Nah, disinilah letak pemimpin bagaimana cara mengkomunikasikan evaluasi ini kepada guru agar guru itu tidak tersinggung. Nah, kalau guru sudah tidak tersinggung, berarti dia melakukan praktek pembelajaran itu nyaman, enak gitu. Tapi kalau sudah tersinggung, ya wajahnya pun cemberut aja terus. Saya kan lebih baik dengan guru sana. Oh, saya dievaluasi, dinilai seperti ini, gitu kan. Akhirnya apa? Ricu. Nah, itu disitulah peran kepala sekolah bagaimana cara merangkul guru-guru yang akan dievaluasi. Pengembangan kepala sekolah berbasis data. Nah, di awal tadi sudah kita sampaikan bahwasanya data itu paling penting. Kalau kita bicara tanpa data, kita sama halnya dengan tong kosong nyari bunyinya. Jadi memang harus punya data. Kemudian pengembangan profesional guru. Nah, yang dikatakan pengembangan profesional guru ini salah satunya itu kemarin ada program guru penggerak. Nah, sekarang tahun ini kemungkinan belum ada gambaran apakah itu dilanjutkan atau tidak. Kemudian kombel, komunikasi belajar. Nah, yang namanya saja yang berbeda. Ya kan, kalau dulu dibilang KKG, ya kan sekarang juga ada tambahan juga kombel. Nah, apapun itu, diskusi bersama teman sejawat juga itu pengembangan profesional guru. Nah, baik ada yang secara resmi yang setelah melakukan itu mendapatkan legalitas berupa sertifikat. Sini, dan ini sudah kita kerjakan dan ini sudah saya berharap juga ke depannya guru-guru jangan pernah putus semangat untuk mengikuti pengembangan keprofesionalan guru. Oke, lanjut. Nah, langkah yang diambil dalam perencanaan program dan anggaran berbasis data, pengembangan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Nah, di sini pengembangan program ini memang itu ada hubungannya dengan apa yang akan dilakukan sekolah. Nah, kemudian penyusunan anggaran. Nah, penyusunan anggaran ini apa yang dibutuhkan sekolah. Nah, tetap ada koordinasi. Kemudian ini salah satunya, penyusunan anggaran salah satunya. Biasanya guru itu agak ada sedikit uring-uringan kalau buku di dalam kelas itu tidak lengkap. Nah, tapi kan nggak mungkin kita sekali belanja tidak menganggarkannya itu langsung sekali semua. Jadi kita buat bertahap per tahunnya atau per semesternya bertahap. Jadi guru-guru itu tidak punya kendala dan anak-anak itu tidak menjadi kendala saat proses pembelajaran yang dilakukan guru. Jadi komunikasi antara dua arah, antara guru dan siswa dan guru itu bisa terlaksana dengan baik saat proses pembelajaran. Nah, pelaksanaan pemantauan. Nah, pemantauan ini ya hasilnya kita lihat. Hasil dari rapat pendidikan itu. Nah, begitu pengawas kita Pak Rusli membagi link tentang rapat pendidikan, saya langsung bagi ke grup kita. Nah, Hana sikap dan juga Ibu Tumeyang sikap memantau melihat tidak ada yang merah. Dan yang kemarin tahun yang lalu banyak yang merah tahun sebelumnya. Nah, akhirnya apa? Nah, berdasarkan kerja keras dan tim guru-guru kita, ya itu naik, lumayan naiknya. Ada peningkatan. Jadi itu semua karena kerja keras kita, koordinasi kita dengan yang lain. Kalau satu bekerja, satu membantu, satu memikirkan bagaimana ini supaya bisa bertahan, ya kan? Ini pasti akan tetap bisa bertahan dan bisa naik angkanya, datanya tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Kesimpulan. Nah, dengan mengikuti langkah tersebut, kepala
maksudnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan juga penggunaan sumber daya lebih optimal. Nah, di sini guru-guru sering pesimis ya. Apa sih yang sudah dilakukan untuk sekolah ini? Nah, biasanya kan kalau guru-guru, apa sih yang sudah dilakukan kepala sekolah untuk sekolah ini? Itu biasanya seperti itu, di pemikiran pesimis. Biasa-biasa aja kok. Terus kok bisa naik dia datanya, kan gitu kan? Nah, di situ kita juga harus memahami, dan banyak itu. Nah, terus timbul lagi pertanyaan, kalau memang kita seperti itu, apa sih yang sudah dilakukan guru terhadap sekolah ini? Jadi saya rasa itu lontaran pertanyaan itu atau pernyataan itu tidak perlu kita lontarkan sebenarnya. Ya kan, alangkah baiknya kita, kalaupun ada yang terganjal dalam hati, mari kita diskusi bagaimana cara meningkatkan kualitas itu yang di sekolah berdasarkan data-data itu tadi. Nah, sekolah yang sudah meningkat secara signifikan itu dia mendapatkan dana namanya BOS kinerja atau disingkat dengan BOSKI. BOS kinerja ini, nah ini terpisah dia dengan BOS reguler yang dikelola sekolah yang sehari-hari. Nah, BOS kinerja ini kemana peruntukannya? Nah, ini yang perlu nanti kita diskusikan. Seandainya sekolah kita bisa dapat, itu akan kita diskusikan kemana arah sasarannya. Nah, dan itu tidak boleh dianggarkan kalau di BOS reguler itu sudah dianggarkan. Tidak boleh. Makanya harus betul-betul ini memang khusus bagaimana untuk memajukan kualitas pendidikan di sekolah kita apabila sekolah itu mendapatkan BOS kinerja. Nah, sebenarnya ini tujuannya. Jadi agar lebih meningkat lagi praktek pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi walaupun tidak kita terima BOS kinerja tahun yang lalu atau tahun ini, ya alangkah baiknya apa yang ada kita optimalkan. Ya, mudah-mudahan rapor pendidikan di tahun 2023 dibanding tahun 2024 naik signifikan. Yang dulunya banyak merah dan sekarang tidak ada merah. Tinggal satu lagi PR kita, yaitu yang kuning. Nah, itu pun posisi yang kuning itu naik dari yang merah. Naik ya. Jadi itu yang perlu kita optimalkan juga. Jadi di sini yang bisa saya sampaikan dalam membantu bagaimana cara meningkatkan praktik pembelajaran di sekolah kita. Kalaupun ada kurang lebih apa yang saya sampaikan, saya mohon dimaafkan. Kalaupun ada yang mau bertanya, ya saya bersedia untuk menjawab bagaimana cara kita guru di sini untuk memperbaiki bagaimana melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah kita. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk boleh bertanya. Udah, ya demikianlah paparan dan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semua. Demikianlah acara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum